Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aisyah Harahap, NPM 2508260234. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang basic sistem organ of cardiovascular, respiratory, dan digestive system. Nah, ketiga sistem ini saling berhubungan dan bekerja sama untuk mempertahankan kehidupan. Sistem pencernaan menyediakan zat gizi, sistem respirasi menyediakan oksigen, sedangkan sistem kardiovaskular mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Sistem kardiovaskular itu merupakan sistem yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Yang pertama, komponen utamanya yaitu jantung. Jantung adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri dan bekerja tanpa henti selama manusia hidup. Pembuluh darah terdiri atas arteri, vena, dan kapiler. Darah terdiri atas plasma darah, eritrosit, leukosit, dan trombosit yang memiliki fungsi masing-masing dan transportasi pertahanan tubuh dan pembekuan darah. Yang kedua yaitu struktur jantung. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu atrium kanan, atrium kiri, ventrikel kanan, dan ventrikel kiri. Di antara ruang-ruang tersebut terdapat katup jantung yang memastikan darah mengalir hanya ke satu arah sehingga tidak terjadi aliran balik. Nah, yang ketiga ada fungsi sistem kardiovaskular. Fungsi utama sistem kardiovaskular meliputi mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh, mengedarkan nutrisi hasil pencernaan menuju sel-sel tubuh, mengangkut hormon dari kelenjar endokrin ke organ target, membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme menuju paru-paru, ginjal, dan hati untuk dikeluarkan, dan yang terakhir yaitu membantu mempertahankan suhu tubuh, keseimbangan cairan, tekanan darah, dan pH tubuh. Nah, yang keempat itu ada sirkulasi darah. Sirkulasi darah dibagi menjadi dua. Sirkulasi pulmonal adalah aliran darah dari jantung menuju paru-paru untuk mengambil oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Sedangkan sirkulasi sistemik adalah aliran darah dari jantung menuju seluruh jaringan tubuh untuk mengantarkan oksigen dan nutrisi. Nah, yang kedua yaitu sistem respiratori. Sistem respirasi berfungsi melakukan pertukaran gas, yaitu memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, yang pertama itu ada komponen utama. Organ penyusun sistem respirasi meliputi rongga hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus di paru-paru. Alveolus merupakan tempat utama terjadinya pertukaran gas. Nah, yang kedua itu ada fungsi. Fungsi sistem respirasi yang pertama mengambil oksigen dari udara, yang kedua mengeluarkan karbon dioksida sebagai hasil metabolisme, yang ketiga membantu menjaga keseimbangan asam basa tubuh melalui pengaturan kadar karbon dioksida, yang keempat membantu pembentukan suara melalui laring, yang kelima yaitu berperan dalam fungsi penciuman melalui rongga hidung. Nah, yang ketiga ada mekanisme pernapasan. Pernapasan terdiri dari 2 tahap. Inspirasi adalah proses masuknya udara ke paru-paru. Pada saat inspirasi, diafragma berkontraksi sehingga rongga dada membesar dan udara masuk. Yang kedua yaitu ekspirasi. Ekspirasi adalah proses keluarnya udara dari paru-paru. Diafragma relaksasi sehingga rongga dada mengecil dan udara keluar. Di alveolus terjadi difusi gas, yaitu oksigen masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida berpindah dari darah ke alveolus untuk dikeluarkan. Nah, yang keempat yaitu ada pengaturan pernapasan. Pusat pengaturan pernapasan berada di medula oblongata dan pons di otak. Kecepatan napas dipengaruhi oleh kadar karbon dioksida, oksigen, dan pH darah. Jika kadar karbon dioksida meningkat, pusat pernapasan akan merangsang seseorang bernapas lebih cepat agar kadar karbon dioksida kembali normal. Nah, yang ketiga yaitu ada sistem pencernaan atau sistem digestif. Sistem pencernaan berfungsi mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana sehingga dapat diserap dan dimanfaatkan tubuh sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan perbaikan jaringan. Nah, yang pertama itu ada komponen utama atau organ penyusunnya. Organ saluran pencernaan terdiri dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, rektum, anus. Organ aksesori meliputi kelenjar ludah, hati, kandung empedu, dan pankreas. Nah, yang kedua itu ada fungsi dari sistem pencernaan. Yang pertama yaitu menghancurkan makanan secara mekanik dan kimiawi. Yang kedua menyerap zat gizi, yang ketiga menyerap air dan elektrolit, yang keempat mengeluarkan sisa makanan yang tidak dapat dicerna. Nah, yang ketiga itu ada proses pencernaan. Proses pencernaan melalui 5 tahap. Yang pertama ingesti, yaitu masukkan
memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua, digesti, yaitu pemecahan makanan secara mekanik melalui pengunyahan dan secara kimia oleh enzim pencernaan. Yang ketiga, absorpsi, yaitu penyerapan zat gizi berupa terutama di usus halus melalui jonjot usus atau villi menuju pembuluh darah. Yang keempat yaitu asimilasi, yaitu pemanfaatan nutrisi oleh sel-sel tubuh sebagai sumber energi dan bahan pembangun jaringan. Yang kelima yaitu defekasi, yaitu mengeluarkan sisa makanan melalui rektum dan anus. Nah, yang keempat itu ada peran organ. Yang pertama, mulut. Melalui pencernaan dengan mengunyah makanan dan mencampurkan dengan air liur yang mengandung enzim amilase. Yang kedua, lambung. Menghasilkan asam klorida dan enzim pepsin untuk mencerna protein. Usus halus merupakan tempat utama penyerapan karbon dioksida, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Usus besar penyerap air dan elektrolit serta membentuk feses. Yang kelima, hati menghasilkan empedu untuk membantu pencernaan lemak. Dan yang terakhir yaitu pankreas, menghasilkan enzim pencernaan dan hormon seperti insulin serta glukagon. Nah, ketiga sistem ini bekerja secara terpadu. Makanan yang telah dicerna menghasilkan nutrisi yang diserap ke dalam darah melalui usus halus. Oksigen diperoleh dari paru-paru melalui proses respirasi. Selanjutnya, sistem kardiovaskular mengangkut oksigen dan nutrisi tersebut ke seluruh sel tubuh. Di dalam sel terjadi metabolisme yang menghasilkan energi. Hasil samping berupa karbon dioksida akan dibawa kembali oleh darah menuju paru-paru untuk dikeluarkan melalui proses pernapasan. Dengan demikian, ketiga sistem ini saling bergantung satu sama lain untuk menjaga fungsi tubuh tetap normal. Nah, untuk referensi yang saya gunakan ada di atas. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari penjelasan mind map saya pada video kali ini. Saya akhiri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.